Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas tentang kemakrifatan secara luas, walaupun masih nanti kurang luas. Jadi banyak orang yang mengatakan kalau orang makrifat itu ngaku Tuhan. Tidak mungkin, sangat amat tidak mungkin. Kalau orang yang sudah makrifat justru takut tunduk terhadap keagungan Gusti, keesaan Gusti, kewelas asihan Gusti, tidak akan berani nyebut dirinya Tuhan. Contohnya ini, surat Al-Ikhlas. Ya, ini tulis dulu ini. Ya, saya tulis. Orang makrifat tidak akan berani ngaku Tuhan, ya. Tidak akan berani. Ngucap ini saja nggak berani. Kalau orang sudah makrifat, ini ngucap ini nggak berani. Kecuali ada alasan. Contoh, seseorang kalau mengucap Al-Ikhlas ayat yang pertama itu berarti sebagai subjek, harus ada objek. Contohnya umpamanya saya nanti ngucapin ini, berarti saya subjek, objeknya subscriber. Itu loh. Seorang guru membaca surat Al-Ikhlas, ada objeknya seorang murid. Kalau baca sendiri tanpa objek nggak akan berani, itu orang makrifat. Ya, membaca Al-Ikhlas yang ayat pertama, seorang makrifat tidak akan berani mengucap secara suara. Kalau tidak ada objek, seorang makrifat akan mengucapkan di dalam hati, tidak berani mengucapkan dengan suara. Ini kalau orang yang sudah makrifat, boro-boro ngaku Tuhan, baca ini aja nggak berani kok. Kenapa? Karena ini ayatnya Gusti, firmannya Gusti, yang berhak mengucapkan ini hanya Gusti Allah. Ini kan kata perintah. Ini saya praktekkan karena ada subscriber. Saya sebagai subjek menjelaskan subscriber sebagai objek. Seorang guru memberi pelajaran, berarti seorang guru itu subjek, muridnya itu namanya objek. Kalau tidak ada objek, seorang makrifat tidak akan berani ngucapin Al-Ikhlas, tidak akan berani secara bersuara, beraninya secara dalam hati. Contoh, Qul huwallahu ahad, secara gampangnya. Katakan Tuhan itu satu. Itu kan kata perintah. Nah, pas tidak ada objek, saya perintahnya sama siapa? Ya kan? Inilah, jadi orang makrifat tidak akan mungkin berani ngaku Tuhan, tidak akan mungkin. Ngucapin ini aja kalau nggak ada objek, nggak ada alasan gitu ya. Umpama ditanya, kenapa kamu ngucapin Al-Ikhlas? Ya karena saya lagi ngajarin santri, ya saya harus nularin dong. Ya saya bacanya harus Qul huwallahu ahad. Ya saya minta maaf, saya baca ayatnya panjenengan, saya baca ayatnya Gusti. Saya niatnya, alasan saya hanya menularkan ilmu. Nah itu bisa alasan. Tapi di saat ngucap sendiri tanpa ada objek, alasannya gimana? Karena ayatnya Tuhan, ayatnya Gusti Allah, yang berhak mengucapkan ini adalah Gusti Allah. Jadi kita hati-hati. Tidak akan mungkin seorang makrifat itu, tidak akan mungkin. Nggak mungkin ngaku Tuhan itu nggak mungkin. Umpama, ini saya contoh. Si A makrifat, si B bertanya, umpamanya ini makrifat, umpamanya
ngaku Tuhan umpamanya. Si B bertanya, kalau kamu Tuhan, tolong dong ciptain matahari. Jadi nggak mungkin orang makrifat ngaku Tuhan karena sudah tahu persis keagungane Gusti, kehebatane Gusti, kesuciane Gusti, kemuliaane Gusti. Nggak mungkin, karena kalau ngaku Gusti, ngaku Tuhan, mana bisa, orang nggak bisa nyiptain matahari kok. Berarti kalau ada orang yang ngaku Tuhan, belum ma'rifat, jelas ya. Orang yang ngaku dirinya Tuhan, belum ma'rifat. Justru orang yang ma'rifat takut. Takut. Orang ma'rifat ini baca ini nggak berani bersuara. Terkecuali tadi saya jelaskan, kecuali ada objek. Saya mau jadi begini, Gusti, saya mau mengajarin surat Al-Ikhlas. Saya tahu ini haknya panjenengan, ini firmannya Tuhan, ini firmannya Gusti Allah, dan ini juga yang berhak mengucapkan ini adalah cuman Gusti Allah. Saya mohon izin, saya mau mengucapkan ini karena ada objek, ada santri, ada subscriber, gitu loh. Kalau posisi sendiri, tidak ada siapa-siapa, baca bersuara, merintah siapa? Kan ini kata perintah. Katakan Tuhan itu satu. Kalau membaca Qul huwallahu ahad, bahasa Indonesianya katakan Tuhan itu satu. Lah berarti harus ada objek dong. Harus ada objek. Makanya guru-guru ngaji itu punya syair, kadang syairnya nggak disampaikan. Mengucapkan ini sama juga mengaku ini loh. Nah, ini kan yang berhak mengucapkan Gusti Allah, yang berhak mengucapkan Tuhan. Lah kalau saya mengucapkan, sama juga ngaku Tuhan dong. Makanya alasannya, saya minta maaf Gusti Allah, saya minta maaf, saya mau mengucapkan Al-Ikhlas dengan bersuara karena ada santri, saya ngajarin harus menularkan dengan bersuara. Itu ya. Kalau saya tidak bersuara, nanti santrinya nggak tahu. Tapi saya juga mohon maaf, saya mengikuti kalimat Gusti, ucapannya Gusti, yang berhak penuh hanya Gusti Allah. Makanya orang makrifat kalau sendirian tidak akan ngucap bersuara. Andaikan ngucap di dalam hati, andaikan bersuara wajib ada objek. Ini ya, saya ingat-ingat, kalau bersuara wajib ada objek. Harus ada alasan. Kamu baca ayat saya buat siapa? Alasannya apa? Ini ya. Kamu baca ayat saya, ucapan saya dipakai, alasannya apa? Nah ini, andaikan ditanya sama Gusti Allah, makanya orang makrifat tidak akan mungkin berani ngaku Gusti Allah. Ngucap aja hati-hati. Contoh, surat Toha itu yang kalau nggak salah ya, ayat 14 juga itu nggak berani bersuara. Qul di dalam Al-Quran ada 4. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu Qul ya ayyuhal kafiru. Ada 4. Itu ayatnya Gusti, firmannya Gusti, yang berhak mengucapkan itu hanya Gusti Allah. Di saat kita mengucapkan bersuara, harus ada objek, harus ada yang diajarin. Itu pun mohon maaf dulu. Saya akan mengucapkan kata-katanya panjenengan ya. Saya akan mengikuti ucapannya Tuhan. Bukan berarti saya ngaku Tuhan, karena ada objeknya, ada santrinya, ada subscriber yang ingin tahu penjelasan. Jadi di sini aja kadang-kadang orang yang nggak tahu, orang yang belum makrifat malah berani baca. Tapi kalau orang makrifat, hati-hati ini surat apa?
hati-hati. Jadi jangan kebalik. Jadi katanya orang makrifat ngaku Tuhan, nggak mungkin, nggak akan berani. Orang makrifat itu udah dikasih tahu kehebatannya Gusti, keagungannya Gusti, keesaannya Gusti, kemuliaannya Gusti, tidak akan mungkin berani. Tidak akan mungkin. Kalau ada orang mengatakan makrifat terus ngaku Tuhan, jelas itu belum makrifat. Ya tantangin aja. Kamu makrifat ya ngaku Tuhan. Coba bikinin matahari, itu aja udah. Kalau kamu Tuhan, buatin matahari, bisa nggak? Jadi nggak mungkin orang makrifat ngaku Tuhan. Saya ulangi lagi, nggak mungkin. Membaca Al-Quran saja hati-hati. Baca Al-Quran hati-hati, lihat maknanya dulu. Ada nggak ini? Masih banyak loh yang ngucapin tanpa objek. Baca Al-Ikhlas ayat 1 tanpa objek, di depannya kosong. Lah itu kan bahaya. Nyuruh siapa itu kalau kosong? Orang itu kata perintah. Kalau ada objek kan masih bisa alasan. Kamu kok ngucapin ucapan saya? Ya saya untuk ngasih pelajaran, untuk melajari santri, agar santri ini tahu kalau saya nggak ucapin nanti nggak bersuara, nanti nggak bisa dong, nggak bisa jelas. Itu ada alasannya. Tapi kalau ngucap sendiri bersuara, alasannya apa? Harus punya alasan. Ya, Al-Ikhlas yang pertama, hati-hati. Harus ada objek, harus ada alasan. Karena ini adalah firman-Nya Gusti Allah yang berhak mengucapkan penuh Gusti Allah. Jawabannya bagaimana? Karena ini kata perintah, umpamanya Gusti Allah yang mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Saya sebagai hamba, kalau dengan bahasa Jawa, iya nji panjenengan setunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya Anda setunggal. Tapi ngomong Anda kok ya saru, mosok karo Gusti Allah Anda. Enaknya apa? Nji panjenengan setunggal. Kalau enggak begini bahasa Indonesia, ya engkau itu satu. Lah kan ini kata perintah. Kita sebagai manusia disuruh jawab. Katakan Tuhan itu satu. Ya engkau satu, atau ya Tuhan satu. Itu. Kalau bahasa Arab gimana? Ya cuma ditanya, qul huwallahu ahad. Na'am, huwallahu ahad. Ya gitu aja. Jadi ini adalah kalimat ayat perintah dari Gusti Allah. Kita disuruh jawab. Ya kan? Coba lihat, katakan Tuhan itu satu. Jawabannya kalau dalam bahasa Indonesia, iya engkau itu satu, atau iya engkau itu adalah Tuhanku yang satu. Kalau bahasa Jawa, nggih panjenengan niku setunggal. Nah, surat Al-Ikhlas adalah kata perintah, kata tanya, disuruh jawab. Kalau kita ngucapin tidak ada objek, harus bisa alasan. Kalau ngucapin tidak ada objek, maksudnya apa? Loh kok kamu nyuruh saya? Nah, itu kata perintah, itu ayat saya. Kenapa kamu pakai? Kalau ada yang diajarin santri, saya alasan. Saya menggunakan ayat panjenengan, saya menggunakan ayat engkau ya Allah, karena saya lagi ngajarin santri. Saya menggunakan ayat ini karena saya lagi diperhatikan subscribe. Kan saya menjelaskan ada alasannya. Jadi mohon hati-hati dengan surat Al-Ikhlas ayat pertama. Itu adalah ucapannya Gusti Allah untuk kita sebagai manusia disuruh jawab. Ya, Qul huwallahu ahad, ini Gusti Allah perintah kepada hambanya disuruh jawab. Jawabannya apa? Ya tadi, kalau bahasa Indonesia, katakan Tuhan itu satu. Ya, engkau adalah Tuhanku yang satu. Atau engkau adalah Tuhanku. Boleh. Itu ya. Jadi mohon ini diperhatikan. Orang makrifat tidak akan mungkin ngaku Tuhan. Kalau ada orang ngaku Tuhan, berarti belum makrifat.
Jadi mohon nanti saya ada yang salah juga dikoreksi ya, dikoreksi. Al insanu mahalul khoto wani siap. Namanya manusia selalu ada benernya, selalu ada salahnya. Bener terus juga nggak enak, salah terus juga nggak enak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.